Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke-30 dari matan kitab Al-Jami' bab-bab bagian akhir di dalam kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Temanya tentang masalah al-isti'adzah, memohon perlindungan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ista'adzakum, barang siapa dia memohon perlindungan kepada kamu billah, di mana dia bertumpunya hanya kepada Allah saja, fa'idzuhu, maka beri dia perlindungan. Waman sa'alakum, dan barang siapa yang meminta kepada kamu billah, di mana dia ketika meminta kepada Allah, fa'atuhu, maka beri dia. Waman ata ilaikum, dan barang siapa datang kepada kamu ma'rufan, memberikan kebaikan, fakafi'uhu, maka beri balasan yang seimbang. Fa illam tajidu, bila kamu gak jumpa, fad'u lahu, maka doakan untuk dia. Akhrajahu Al-Baihaqi, mengeluarkan Imam Baihaqi. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita akan mengenal apa yang disebut dengan al-isti'adzah. Jawabnya tolabul audz atau tolabul iyadz atau tolabul ma'adz, yaitu mencari perlindungan. Artinya ada bahaya-bahaya supaya orang aman, maka mencari sesuatu yang bisa membentenginya. Itu tadi tentang makna al-isti'adzah. Pelajaran nomor 2, kepada siapa orang bertumpu ketika dia beristi'adzah? Jawabnya hanya kepada Allah saja.
Karena Allah yang mencipta, menetapkan peristiwa, memberikan jalan keluar, semuanya memang digiring agar manusia kembali kepada Allah saja. Kita ulang, Allah yang mencipta, Allah yang membuat peristiwa, dan Allah menggiring manusia supaya hanya kembali kepadanya saja. Makanya tumpuan isti'adzahnya seseorang itu hanya kepada Allah, di mana bahaya-bahaya itu sangat banyak, sehingga ketika manusia tidak mampu menyelesaikannya, biar kembali kepada Allah. Misalnya bahaya dari setan, ya sering kita dibimbing, entah ketika kita hendak membaca Al-Quran, diperintahkan wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Bila kamu sudah siap untuk membaca Al-Quran, maka memohon perlindungan dulu kepada Allah supaya kamu terjaga. Termasuk juga dari bahayanya manusia, karena manusia pun juga selain dicipta punya kebaikan, juga dicipta punya keburukan sebagai ritme kehidupan. Di antara hikmahnya supaya orang meminta kepada Allah terlindungi dari bahayanya. Kayak kisahnya Maryam ketika didekati oleh orang asing, a'udzubillahi minka in kunta taqiyya. Bila kamu takwa jangan mengganggu, saya memohon perlindungan kepada Allah agar Allah melindungi saya dari gangguan-gangguan. Termasuk juga ketika orang itu berpotensi hendak diganggu oleh orang di tempat sepi, mau dirampok atau apa, itu juga ada bimbingan agar orang itu memohon perlindungan. Semisal doa Allahumma inni naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, ku jadikan Engkau di leher mereka, jaga saya dari kejahatan mereka. Terus termasuk bagian dari isti'adzah, kembali kepada Allah. Atau ketika berada di tempat asing, dan di situ berpotensi banyak bahaya dari aneka ragam, maka juga dikatakan ketika orang itu masuk tempat yang asing, mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya memohon perlindungan dengan ku sebut nama-nama Allah agar Allah menjaga saya dari kejahatan-kejahatan yang berpotensi ada pada makhluk. Sehingga tidak boleh orang itu memohon perlindungannya kepada setan. Di tempat yang angker ngomong mbah putune liwat misalnya seperti itu jelas masuk kepada kesyirikan. Kemudian juga dari bahaya-bahaya binatang, cukup banyak hadis-hadis memberikan kepada kita contoh cara memohon perlindungan. Termasuk juga dari berbagai macam hal yang lain. Ketika masuk rumah baru yang berpotensi setan, entah namanya dasim atau apa, penghuni tempat yang itu kosong, nah, maka ketika orang itu masuk pun juga memohon perlindungan kepada Allah. Itu tadi poin kedua bersambung dengan poin yang ketiga, bahasanya tempat bertumpunya seseorang ketika memohon perlindungan itu kepada Allah, dan contoh-contoh aneka ragam bahaya yang banyak dalil membimbing kepada kita
agar kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang jelas semuanya Allah bikin menggiring manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran yang keempat, kriteria isti'adzah yang berada pada makhluk. Artinya tempat bertumpu isti'adzah itu hanya kepada Allah. Lalu apakah kepada makhluk itu boleh meminta perlindungan? Maka selagi kriterianya terpenuhi boleh-boleh saja, karena sesama manusia ada tugas untuk ta'awun, itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menyelesaikan masalah, ada yang ditangani sendiri, ada yang dilewatkan sebab. Ketika peristiwa-peristiwa makhluk tidak mampu, jelas bertumpunya kepada Allah. Ketika ada masalah-masalah yang makhluk diberi kemampuan, maka orang yang punya kemampuan itu menolong kepada yang lain, tentunya setelah semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah merintahkan dengan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, supaya kamu saling tolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kriterianya ketika orang itu minta perlindungan pada orang lain itu pertama masih hidup. Yang kedua ada di depannya, artinya bermubasyarah, berinteraksi. Yang ketiga dia punya kemampuan. Yang keempat pada perkara-perkara yang memang diizinkan. Selagi seperti itu ada, maka boleh-boleh saja. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan di atas, apabila seseorang isti'adzahnya bertumpu kepada Allah, kemudian di dalam interaksi butuh saling tolong menolong, dia datang kepada kamu untuk memohon perlindungan, ya lindungi. Yang tadi sudah kita sebutkan tentang kriterianya. Kemudian masuk pada pelajaran yang kelima, syarat musta'id. Orang yang memohon perlindungan ketika meminta tolong itu butuh untuk dilindungi. Apa syaratnya? Syaratnya adalah isti'adzah dia itu kepada Allah, kemudian ketika saling tolong menolong itu dilayani ketika dia itu memang isti'adzahnya kepada Allah. Makna itu ahli tauhid. Kalau seseorang itu isti'adzahnya kepada selain Allah, permohonan pertolongannya bertumbunya itu tidak kepada Allah tapi kepada makhluk, ya nanti masuk kepada kriteria kesyirikan. Nah, ketika dia memohon perlindungan, ya tidak perlu untuk dilindungi. Kenapa? Ya memang kesalahan itu tidak boleh untuk dikokohkan. Tidak boleh orang itu saling tolong di dalam dosa dan permusuhan, karena dia bertumbunya itu kepada kesyirikan, yang semestinya itu perkara yang wajib untuk diperangi. Berikutnya masuk pada poin yang keenam, supaya orang Islam ketika ada orang lain itu memohon perlindungan dilindungi selagi dia itu memiliki kemampuan, karena ini masuk di dalam wilayah akhlak. Akhlak adalah sebuah profil, sebuah karakter ketika berinteraksi kepada lingkungan mendapatkan maslahat. Makanya di antara bentuk maslahatnya adalah ketika ada orang lain jelas di dalam kebaikannya lalu ada bahaya-bahaya, kemudian dia memohon perlindungan, maka beri. Kemudian yang terakhir yang bisa kita simpulkan supaya kita waspada dari aneka ragam model-model isti'adzah yang itu memiliki nilai kesyirikan.
entah itu meminta perlindungan kepada malaikat, kepada jin, tempat-tempat yang dianggap angker, atau orang itu jelas sudah mati, kemudian memanggil mereka untuk memohon perlindungan. Nah, jelas ini perkara yang tidak diizinkan. Kenapa? Karena malaikat bukan tugasnya untuk seperti itu, dan memang nggak ada kemampuan. Setan-setan pun juga, mereka juga termasuk makhluk yang lemah. Bahkan manusia lebih kuat daripada setan itu sendiri. Apalagi kepada mereka yang sudah jelas mati, itu nggak ada kemampuan sama sekali. Apabila ada, itu hanya sebatas khurafat yang banyak dikarang manusia seolah punya kemampuan ini itu atas nama kuburan keramat atau apa dan sebagainya, namanya wali. Tapi yang jelas ketika orang itu sudah mati, jelas tidak ada hubungan dengan makhluk, mereka sudah tidak beribadah lagi. Bagaimana manusia meminta kepada mereka sementara mereka tidak mendengar? Makanya berbagai macam model isti'adzah yang masuk kepada kesyirikan itu wajib untuk dijauhi. Soal hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.